Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kita di hari yang sudah dikuduskannya untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Meskipun di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, tetapi kita bersyukur Tuhan tetap baik buat kita. Mari bersama-sama kita akan membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
Sebelum lebih jauh kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah melalui live streaming. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, sebelum kami lebih jauh melanjutkan di dalam ibadah kami mohon ampun yang daripada Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami, melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, yang mendukakan hati Tuhan dan hati sesama. Kami mohon ampun ya Tuhan, biarlah kami boleh layak untuk datang di hadirat-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pusatkan akan pikiran dan hati kami sehingga kami boleh hanya tertuju pada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami beralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Amin. Kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk menaikkan satu pujian, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajak dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Bapak Ibu, bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita mengikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan kita sambut dengan pujian Firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi Opa, Oma, selamat pagi Mbah Kung, Mbah Uti semuanya. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali kita boleh beribadah kepadanya. Sekalipun hari ini kita masih harus beribadah di rumah kita masing-masing. Namun hal ini tidak mengurangi sukacita kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita beribadah di gereja, kita yang datang kepada Tuhan. Tetapi kalau kita beribadah di rumah kita masing-masing, Allah yang ada di surga datang melawat rumah kita masing-masing. Allah datang memberkati keluarga kita masing-masing. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepadanya. Untuk itu mari kita bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang rahmani, yang senantiasa kami muliakan, yang senantiasa kami tinggikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami bersyukur Bapa, Engkau senantiasa memimpin di dalam kehidupan kami dari hari ke hari, bahkan sampai pada saat hari ini. Bapa, untuk itu kami bersyukur sekali lagi, dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan Engkau akan mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh dapat memahami akan setiap kebenaran yang akan kami baca dan kami renungkan dari firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melandasi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan membaca dari surat Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Melalui pembacaan firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita akan merenungkan satu tema, yaitu diselamatkan untuk melayani. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Efesus dan juga mengajarkan kepada kita semua bahwa kita semua dipanggil dan dipilih untuk diselamatkan. Tetapi tidak hanya cukup diselamatkan saja. Lebih daripada itu, kita yang telah diselamatkan karena kasih karunia yang luar biasa itu, kita harus melayani. Tuhan memiliki satu rencana yang sangat luar biasa kepada kita semua, sekalipun kita ini orang berdosa yang seharusnya menerima hukuman dari Tuhan dan mengalami kematian. Paling tidak ada dua kali mengalami kematian. Kematian yang pertama, mati kekal.
yaitu terpisah dengan Allah selamanya. Dan kematian yang kedua adalah mati terpisah dari tubuh jasmani, yang kemudian tubuh itu ditebus dan diselamatkan, kemudian dibangkitkan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Sehingga sebagaimana yang tertulis di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita dulu orang berdosa yang pernah dirusak oleh dosa. Tetapi oleh karena iman kepada Kristus Yesus, maka kita diubahkan oleh Kristus dan menjadi ciptaan baru. Bukan hanya menjadi ciptaan baru, tetapi kita diselamatkan. Kita diselamatkan dari hukuman yang kekal. Kita diselamatkan dari hukuman maut. Kita juga diselamatkan dari hukuman neraka. Dan bukan hanya itu saja, tetapi kita dipilih dan diselamatkan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini dikatakan di dalam ayat yang ke-10 di dalam pasal yang kedua tadi. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita melihat ada satu tujuan yang jelas di balik pemilihan Allah kepada kita untuk diselamatkan oleh Tuhan, yaitu untuk melayani. Tuhan mau agar kita hidup di dalam tujuan keselamatan kita. Tuhan mau agar kita terlibat langsung di dalam pekerjaan Allah, yaitu pelayanan pembangunan tubuh dan kerajaannya di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pelayanan merupakan hakikat hidup bagi orang yang telah diselamatkan. Setiap orang yang percaya diselamatkan untuk melayani. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Peter Wagner dalam bukunya yang berjudul Di Atas Puncak Gelombang menuliskan bahwa dalam hidup ini ada hal-hal yang merupakan pilihan, tetapi juga ada yang tidak. Sebagai contoh, makan dan minum itu bukan pilihan, tetapi merupakan satu keharusan. Namun kalau ada yang tidak mau makan dan tidak minum juga tidak menjadi masalah, tetapi resiko ditanggung sendiri. Apabila tidak makan dan tidak minum, kemudian jatuh sakit. Sakit mahnya kambuh, lambungnya kambuh, pencernaannya bermasalah. Akhirnya kembung, sakit, dan bahkan banyak yang mengalami kematian akibat tidak makan dan tidak minum. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tapi ini merupakan satu hal yang harus diperhatikan, di mana kita juga menjadi orang Kristen sekali kita telah memutuskan untuk meminta Kristus menguasai hidup kita, maka keterlibatan kita dalam pelayanan dan misi Allah serta dunia bukan lagi pilihan, tetapi telah menjadi tujuan hidup dan hakikat daripada kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dipilih dan memutuskan
untuk menjadi orang yang diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Maka itu berarti kita tidak mau menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Untuk itu tidak ada pilihan lain bagi kita selain terlibat di dalam pelayanan misi Tuhan di dunia ini, yaitu dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan. Mari bermisi untuk Tuhan, memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia ini, supaya semua orang di dunia ini mengenal Tuhan Yesus. Baik mereka yang ada di kota-kota besar, di kota-kota metropolitan, mereka yang berada di kota-kota kecil, mereka yang berada di desa-desa, di pelosok-pelosok, bahkan yang ada di pedalaman. Biarlah kiranya mereka boleh mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Supaya mereka mengenal siapa Yesus itu. Baik itu melalui pemberitaan secara langsung, kita memberitakan siapa Tuhan kita Yesus Kristus kepada orang lain, melalui melalui jalan menuju surga, melalui 5 langkah, dan melalui cara-cara yang lainnya. Yang penting, marilah kita bersama-sama memperkenalkan Tuhan Yesus kepada dunia ini, supaya dunia ini mengenal kepada siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu yang sesungguhnya. Supaya mereka tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang mengasihi umatnya, yang sampai bersedia mati di atas kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa umatnya. Kita perlu terus memperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu kepada semua orang, kepada dunia ini, agar supaya Tuhan Yesus tidak hanya dikenal, tetapi Tuhan Yesus dikasihi, supaya Tuhan Yesus dicintai oleh semua orang, dan bahkan supaya Tuhan Yesus dipuji, disembah, dan dimuliakan di seluruh muka bumi ini. Biarlah kiranya Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kepada kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini, yang boleh memberitahukan kepada kami bahwa kami diselamatkan oleh Tuhan. Bukan hanya untuk diselamatkan, bukan hanya untuk menerima anugerah Tuhan, bukan hanya untuk menerima kasih karunia Tuhan, tetapi lebih daripada itu, agar supaya kami juga boleh mengambil bagian di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya kami dapat memberitakan, memperkenalkan siapa Engkau yang sesungguhnya kepada dunia ini, sehingga dunia boleh mengenal Engkau, dan biarlah kiranya Engkau boleh dicintai, Engkau boleh dikasihi, Engkau boleh dipuji, Engkau boleh dimuliakan, Engkau boleh disembah dan ditinggikan di seluruh muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, pakailah setiap kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita akan pujikan Berikan Ku Hati.
seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan mari pada saat pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari kita pujikan dengan pujian Aku Diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Mari bersama-sama kita akan menutup ibadah kita. Doa berkat dan doa penutup akan dilayani oleh hamba-Nya. Jemaat yang disayangi Allah, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta berkat dari Allah Sang Bapa di dalam pertolongan dan kekuatan Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Amin.